Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Puriani dengan NIM 172104115 dari kelas 17 2F 25. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya pada Bapak dosen. Yang pertama saya membahas tentang kesetaraan gender. Pengertian dari kesetaraan gender sendiri yaitu kesetaraan hak dan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan, di mana semakin berkembangnya zaman, pendidikan, dan teknologi, perempuan diberikan hak yang sama dan kebebasan dalam memilih seperti berpendidikan, berkarir, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Selain itu, wanita juga diberi kesempatan untuk memimpin suatu komunitas bahkan negara. Selanjutnya, sejarah kesetaraan gender. Seperti yang saya tampilkan di gambar, ada gambar Kartini, di mana Kartini adalah penggerak utama atas adanya kesetaraan gender yang juga lebih dikenal dengan emansipasi wanita, yang kemudian dilanjutkan dengan banyaknya pembentukan komunitas dan juga undang-undang yang berkaitan dengan perempuan. Nah, setelah perjuangan Kartini untuk menghidupkan emansipasi wanita, lalu presiden-presiden selanjutnya seperti Megawati Soekarno Putri yang bahkan dia menjabat sebagai kepala negara, juga Gus Dur membuat banyak banget komunitas dan juga undang-undang yang berkaitan dengan wanita. Manfaat adanya kesetaraan gender, ya yang pertama jelas sekali bahwa menghindari kekerasan terhadap wanita. Sebenarnya kesetaraan gender itu nggak hanya bermanfaat untuk wanita, namun juga bermanfaat untuk laki-laki. Ya kalau manfaat untuk laki-laki sendiri, di mana laki-laki berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama, seperti adanya stigma bahwa laki-laki tidak boleh menangis, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya, yang kedua yaitu menghindari adanya dominasi laki-laki terhadap wanita dalam mengambil keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa wanita itu dianggap lemah dalam mengambil sebuah argumentasi atau keputusannya sendiri. Dia lebih banyak diatur oleh laki-laki. Selanjutnya, wanita dapat bekerja dan tidak memandang profesi tertentu. Nah, jadi zaman sekarang ini banyak wanita juga yang menjabat sebagai polisi, guru, dokter, pilot juga ada ya sepertinya. Nah, jadi nggak harus wanita itu bekerja di dapur aja. Lalu juga wanita memiliki hak menempuh pendidikan yang tinggi. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang berproses menempuh pendidikan sarjana. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang perempuan pun sudah bisa mendapat gelar sarjana. Lalu juga selanjutnya saya membahas tentang bahasa daerah. Ini ada bahasa daerah itu sekarang menjadi keprihatinan ya di bangsa Indonesia ini. Nah, pengertian bahasa daerah itu sendiri yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat tertentu di suatu daerah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia yang totalnya sebanyak 718 bahasa. Nah, mengapa sih bahasa daerah menjadi isu perhatian di Indonesia? Karena banyaknya bahasa daerah yang mulai terlupakan seiring perkembangan zaman dan teknologi, sehingga anak muda yang tidak lagi menggunakan bahasa daerah dan lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini ada contohnya ya, kita lebih sering menggunakan kata gue dan elu. Nah, gimana sih cara kita melestarikan bahasa daerah? Cara kita melestarikan bahasa daerah yaitu dengan kita saja nih yang masih menggunakan bahasa daerah untuk kehidupan sehari-hari, itu udah termasuk dalam upaya melestarikan bahasa daerah, dan itu adalah hal yang paling kuat dan paling utama. Nah, selain itu pemerintah bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan melakukan berbagai cara untuk melestarikan kembali bahasa daerah. Contohnya apa aja ya? Contohnya yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk ada seenggaknya satu pelajaran yang berhubungan dengan daerah atau bahasa daerah. Juga melakukan kursus-kursus bahasa daerah ya, mungkin ya seperti itu saja, dan masih banyak lagi mungkin upaya-upaya kita untuk melestarikan bahasa daerah.
Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.